Arjuna! Bersama si Otak. Ada Paman Fardan. Long time no see. Udah lama kita nggak bersua. Tapi Paman masih ingat Otan kan? 4 tahun lalu, Otan pernah main ke rumah Paman Fardan, teman. Otan dikenalin sama kucing karakal binatang peliharaannya. Yap, Paman Fardan beserta keluarganya memang penyayang binatang. Sekarang lagi senang melatih elang ya, Paman. Kenalin teman, ini adalah sobat Otan si elang Bonelli. Namanya Ragata. Walau badannya sebesar ini, tapi sebenarnya ia masih kecil loh. Belum ada 1 tahun. Kata Paman Fardan, Ragata udah sering dilatih loh. Tapi kok masih belum bisa ya? Padahal latihannya mudah. Tinggal terbang dari satu tangkringan ke tangkringan yang lain. Ayo teman di rumah, kita kasih semangat untuk Ragata, biar Doi gak mager alias malas gerak. Kata Paman Fardan, Ragata memang unik. Walau sudah diajari berkali-kali, ia masih suka mogok dan gak mau nurut. Kok bisa begitu sih, Sob? Otan laporin guru BP loh. Betul. Saya melihat dia karakternya nggak seperti elang, bener elang gitu ya. Oke. Jadi lebih mirip seperti hewan yang memang udah didomestikasi ya. Domestikasi, oke. Pelatihan itu sebenarnya buat dia tuh hal kecil gitu. Oh gitu ya? Jadi Wow. dia tuh merasanya itu bukan standar buat gue gitu. Ya kan? Wait, tante ini siapa sih? Kok nebak-nebak perilaku Ragata? Tapi, apa yang dibilang tante ini benar juga sih. Paman Fardan pernah cerita, Ragata dibawa ke kebun binatang ini sejak masih kecil sekali. Eits, bukan Paman Fardan ya yang membawa Ragata. Elang ini adalah limpahan dari BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Maklum, elang kan salah satu sobat Otan yang dilindungi, alias tidak boleh dipelihara. Syukurlah masalah Ragata sudah teratasi. Cuma Otan masih penasaran sama tante tadi. Mending Otan ajak teman-teman di rumah untuk nonton show burung aja deh. Selain Ragata si burung predator, kebun binatang yang terletak di Jakarta Utara ini punya berbagai jenis burung lainnya loh. Seperti burung pemakan biji-bijian dan burung hantu. Iseng juga kamu, Sob, sampai ambil topi segala. Arjuna! 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 Hah? Arjuna? Siapa itu? Oh, jangan-jangan salah satu sobat Otan yang tadi atraksi ya? Masih belum ketemu nih, tadi dia terbang ke arah lapangan. Terus aku nggak lihat lagi. Aduh. Loh, yang tadi Mbak, elang yang tadi Iya, aduh. belum dapat. Belum. Tadi dia ada di sana terus terbang lagi ke arah lapangan sana terus belum kelihatan lagi sih. Waduh, ternyata sobat Otan yang atraksi tadi escape alias kabur. Mau saya bantu? Bisa ya? Gimana kita caranya coba, tuh? kita coba ya. Dicoba. Saya Gimana? coba untuk tanya ya. Siapa tahu dia mau balik. Ada fotonya nggak? Fotonya Kok ada tante ini lagi sih? Namanya siapa? namanya Arjuna. Arjuna. Oke. Kita coba cek ya. Apa? Bisa mencari Arjuna lewat foto? Loh, kok malah nutup mata lagi sih tante?
Katanya mau cari Arjuna. Duh. Teman-teman di rumah juga bantu cari Arjuna ya. Ia adalah elang laut dada putih. Kayak gini loh tampilan Sobat Totan yang ganteng. Sayapnya kokoh, sorot matanya tajam. Gagah banget kan? Dia tuh lagi marah, dia kesel, makanya dia pergi. Nah, coba dipancing makanan, Mbak. Ya, siapa tahu kalau dipancing makanan kan dia mau turun. Arjuna! Eits, sebentar. Itu dia Arjuna. Ada di pohon kelapa. Teman-teman kelihatan nggak? Oke, kita perjelas lagi ya gambarnya. Tuh kan, itu dia. Ya, terus Kaici, pancing terus. Akhirnya kamu turun juga, Sob. Ayo sini mendekat. Paman, tolong dibantu ya. Teman-teman, maafin Paman yang tidak pakai masker ya. Paman ini bukan yang gak jaga protokol kesehatan. Tapi, kadang Sobat Totan seperti Arjuna ini takut dan kurang mengenali kipernya kalau pakai masker. Ternyata benar ya kata tante tadi. Ketika dipancing makanan, Arjuna akhirnya pulang. Dan setelah Otan cari tahu, ternyata tante ini seorang dokter hewan. Namanya Dokter Rajanti. Halo dokter. Halo, Otan. Dokter, sebenarnya dokter ini siapa sih? Kok dokter bisa ngobrol sama sobat-sobat Totan? Jadi dokter itu selain dokter juga sebagai animal communicator. Nah, animal communicator itu artinya dokter bisa komunikasi sama teman-teman kamu. Sebagai seorang animal communicator, Dokter Rajanti ini bisa berkomunikasi dengan segala jenis binatang loh. Keren maksimal. Untuk bisa berkomunikasi dengan sobat-sobat Totan, Dokter Rajanti harus masuk ke gelombang alfa mereka. Dan itu butuh konsentrasi penuh. Makanya dari tadi kita lihat Dokter Rajanti memejamkan matanya. Tapi sebenarnya gelombang alfa itu apa sih? Gelombang alfa adalah salah satu dari 4 jenis gelombang pada otak manusia. Ketika sedang melakukan kegiatan tertentu, salah satu gelombang akan lebih menonjol dibandingkan dengan yang lainnya. Gelombang alfa ada di otak kanan manusia yang berhubungan dengan perasaan, emosi, kreativitas, dan juga telepati. Artinya, kecerdasan otak kanan adalah kecerdasan yang tidak disadari, berada di luar sadar, namun tetap dapat bekerja dengan baik. Hewan juga memiliki gelombang alfa, teman. Jadi, ketika manusia mencoba memasuki gelombang alfa yang satu frekuensi dengan hewan, maka informasi dari hewan tersebut bisa diketahui manusia deh. Keren! Ih, si paman lagi ngapain sih? Kok ngintip-ngintip gitu? Jangan-jangan mau berburu sobat Totan ya? Tolong! Ada pemburu gelap! Mas, ngapain? Itu loh mbak, ada musang mbak yang biasa makan ayam warga. Wah, pasti gak pernah nonton si Otan nih. Kasih tahu Tan. Siap kan ya? Gini loh paman pemburu, musang itu binatang arboreal. Secara naluri, sobat Totan ini menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon. Musang hanya turun ke tanah untuk berkembang biak. Apalagi kan makanan utama musang buah-buahan. Jika musang membutuhkan protein hewani, biasanya mereka berburu burung atau hewan lain yang bersarang di atas pohon. Gitu loh paman. Nah, ini dia nih tersangka utamanya. Siapa lagi kalau bukan si Gary, alias Garangan.
Sobat Otan yang satu ini sebenarnya lebih menyukai mamalia atau reptil kecil yang berada di dalam hutan. Cuma terkadang ketika wilayahnya berbatasan dengan pemukiman, Garangan juga suka berburu ayam milik warga. Waduh, Sob. Udah, Sob. Lepasin, Sob. Kasihan ayamnya. Nah kan, kamu jadi dipatok, Sob. Sudah dong, lepasin ayamnya. Kasihan, Gary. Nanti Otan traktir ayam goreng aja deh. Gimana? Udah percaya belum? Hah? Masih nggak percaya juga kalau Garangan yang memangsa ayam? Yuk, langsung aja deh kita uji coba. Agen Otan sudah nyiapin buah dan daging di piring berbeda. Yuk kita lihat mereka pilih yang mana. Peserta pertama, kita panggilkan Sang Musang. Ayo Sang, jangan malu-maluin Otan lo ya. Nah kan benar, Musang lebih memilih buah pisang. Terbukti kalau makanan utama Musang adalah buah. Daging ayamnya nggak digubris sama sekali. Yuk selanjutnya, giliran kamu Gary. Udah, nggak usah malu-malu gitu deh. Otan tahu kok kamu mau ambil yang mana. Ya, betul. Sesuai prediksi Otan kan teman-teman. Meski hewan omnivora, daging adalah makanan utama Garangan. Sedangkan buah hanya makanan tambahan saja. Gimana? Sudah terbukti ya? Nah lo, ularnya digigit. Wah. Coba kita lihat sekali lagi dalam gerakan lambat. Garang betul ya Garangan ini. Reputasi kamu sebagai predator alias pemangsa ular memang gak ada lawan. Meleset. Serangan si kobranya meleset barusan. Selain punya nyali yang tinggi, mamalia mungil ini juga dibekali kelincahan yang di atas rata-rata teman. Si Garangan selalu bisa mengelak dari serangan si kobra. Aduh, Raja Ularnya datang. Kalau King Kobranya yang keluar, Otan gak yakin deh Garangannya bisa selamat. Duel si predator ular dan si Raja Ular ini berlangsung amat hati-hati teman. Keduanya sepertinya saling mengukur kekuatan satu sama lain. Aduh, Otan jadi deg-degan nih. Luar biasa. Keduanya saling menggigit. Wah. Betul-betul luar biasa, teman. King Kobranya berdarah mulutnya. Ya ampun. Si Raja Ular ini pun terpaksa pergi dan menyelamatkan diri sebelum kembali jadi bulan-bulanan si Garangan. Garangannya masih bisa meloloskan diri. Padahal udah dibelit sedemikian rupa oleh si Piton. Tuh lihat, lolos lagi. Kamu itu sebetulnya terbuat dari apa sih, Sob? Usut punya usut, keluarga dekat Meerkat ini bukan hanya berani dan lincah, tapi juga punya tubuh yang lentur, teman.
Kelenturan ini terjadi karena tulang tubuh garangan terbilang pendek. Sehingga saat garangan dibelit berkali-kali oleh si Sanca seperti ini, ia masih bisa lolos. Wah, lucunya. Ada landak Jawa yang sedang mencari makan, teman. Biarpun lucu gino-gino, landak adalah hewan teritorial, teman. Landak akan menyerang jika terasa terancam. Duri pada bagian belakang tubuhnya bisa mengembang untuk senjata sekaligus pertahanan diri. Bahkan durinya itu bisa terlepas ketika sudah menancap di musuh. Ih, serem. Datang lagi nih si pengacau. Gary, kamu kayaknya nggak boleh lihat ada hewan lain santai sedikit ya. Nah kan, teman-teman dengar nggak? Suara itu berasal dari ujung ekor landak. Dia menggetarkan ujung ekornya untuk kasih peringatan musuhnya. Ya ampun Gary, kamu kok nggak ada takut-takutnya sih? Itu duri semua loh ya. Kamu ini hewan loh ya, bukan kertas suara. Kalau kena coblos bisa gawat. Emang mau mukanya ketancap duri landak? Nah gitu dong sob. Kalau damai gini kan enak. Meski garangan dikenal juga sebagai hewan pemangsa yang handal, Sobat Totan ini memiliki kaki yang pendek loh. Garangan dewasa hanya memiliki sepanjang 70 mm saja. Sekarang kita uji coba yuk. Kira-kira bisa nggak ya dia mengambil makanan yang berada di atas tubuhnya? Yuk langsung aja, saatnya pembuktian. Ayo Kania, kita pancing ya garangannya. Wah, ternyata garangan bisa berdiri dengan kedua kakinya teman. Bahkan bisa melompat juga. Mirip dengan musang dan otter juga ya. Wah, ternyata kamu tinggi juga ya sob. Selain untuk mengambil makanan, garangan juga berdiri untuk mengawasi keadaan sekitar. Bahkan ketika bertarung, garangan cenderung menyerang sambil berdiri untuk terlihat lebih besar. Dan sebagai salah satu strategi penyerangannya. Wih, cakep kamu sob. Gary, kamu makan apa lagi sih? Kok nggak ada kenyang-kenyangnya ya? Ngunyah terus. Ya ampun, itu kan bayi biawak. Reptil kecil seperti ini memang menjadi salah satu mangsa favorit garangan teman. Wah, ada biawak besar juga tuh. Gary, awas. Jangan-jangan itu induknya lagi. Ayo lo, apa Otan bilang? Wah, ternyata emang gak ada takutnya ya kamu sob. Bukan yang ambil angka 1000, Sobat Totan ini malah langsung melancarkan serangan. Seperti biasa, garangan menyerang dengan mengandalkan gigitannya. Wih, hebat kamu Gary. Berhasil menggigit mulut biawak. Pertahankan Gary, jangan sampai terlepas. Baru Otan bilangin, tapi gigitan garangan keburu terlepas. Awas Gary. Nah kan biawaknya menyerang balik. Wah, mereka saling menggigit. Waduh, nyaris kamu kena sabet ekor biawak sob. Semoga kamu gak apa-apa ya. Biawak memang memiliki ekor yang panjang dan keras seperti pecut. Ekornya ini bisa digunakan sebagai senjata. Akhirnya sadar diri juga kamu sob.
Sudah, mundur aja. Biawaknya terlalu besar untuk kau lawan.